Apakah kalian itu sedang mengidolai seseorang yang tepat? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, benarkah kalian percaya dengan ide-ide dari si bosman ini? Benarkah kalian ketika bosman ini misalkan mendapat jabatan yang penting, entah itu dia menjadi menteri, entah itu menjadi presiden atau wakil presiden, apakah betul kalian itu akan setuju dengan semua perkataan-perkataannya, rencana-rencana besarnya? Apakah kalian akan bisa menerima atau tidak? Atau sesungguhnya Anda semua itu hanya terbuai dengan kalimat-kalimatnya yang besar, dengan ide-idenya yang kelihatan heboh, tapi nggak ngerti substansi di belakang kalimat-kalimatnya itu apa. Hari ini saya akan membahas 3 ide dari Mardiko Wowi. Nanti saya akan bahas satu persatu, dan saya akan berikan cuplikan videonya dari Refli Harun. Gak usah suwe-suwe, gak usah suwen. Ayo kita mulai. Siapa yang hari ini akan saya bahas? Saya hari ini akan membahas tentang Mardiko Wowi. Saya akan menelaah, saya akan mencoba membuka sedikit isi kepala dari Bosman Sontoloyo ini. Para penggemarnya jangan dulu baper dan jangan dulu bersorak untuk para haternya. Bersama Kuli, ayo kita kulik. Saya akan memulai hari ini dengan pengantar. Bagi rekan-rekan, bagi pemirsa yang tidak berminat untuk melihat pengantar saya, langsung saja bisa skip untuk 5 menit ke depan. Bagi yang tetap mengikuti video ini, baik pengantarnya sampai habis, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kita akan mulai saja. Kemarin itu sebenarnya saya dalam posisi yang ngantuk berat gitu ya. Kerjaan pada saat itu lagi sepi. Saya sampai tertidur di meja kerja saya. Kemudian saya lagi mikir, ngapain ya enaknya ini. Dan akhirnya saya mikir, saya aja. Saya lihat video yang ringan saja, yang nggak usah mikir. Saya bisa dengarkan videonya dengan sedikit ngantuk-ngantuk. Akhirnya saya sambil scroll gitu YouTube, saya ketemu YouTube channelnya Refli Harun ya. Refli Harun seorang ahli hukum tata negara, tetapi yang sekarang berubah jadi YouTuber. Kontennya jauh lebih banyak dari Deddy Corbuzier, bisa dicek sendiri. Nah, Refli Harun itu pada saat itu sedang membahas atau sedang mewawancarai podcast bersama dengan Mardiko Wowi atau Bosman Sontoloyo itu. Nah, dari video itulah kemudian saya akhirnya punya ide, ini perlu dibahas, ini beberapa hal cukup menarik pemikirannya Bosman Sontoloyo. Saya tujuannya itu bikin video ini sebenarnya sederhana aja ya. Yang pertama adalah buat para hater. Ya, buat para hater itu saya ingin bahwa setiap kita, ketika kita ingin membenci seseorang, saya tidak menghalang-halangi kalian mau jadi haternya siapa. Tapi ketika kita menjadi haternya seseorang, kita benci seseorang, kita harus mengerti kenapa sebenarnya kita nggak suka dengan orang itu. Apakah karena pemikirannya, ataukah karena kesombongannya dan sebagainya. Bisa apa saja. Tetapi saya ingin setiap kita memikirkan kenapa sebenarnya kita hate atau kita nggak suka pada Mardiko Wowi. Yang kedua, video ini saya tujukan untuk penggemarnya Mardiko, terutama mereka yang penggemarnya Mardiko, dan biasanya penggemarnya Mardiko adalah haternya Jokowi. Saya ingin setiap kita itu memikirkan lebih dengan baik lagi. Benarkah? Apakah kalian itu sedang mengidolai seseorang yang tepat? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, benarkah kalian percaya dengan ide-ide dari si bosman ini? Benarkah kalian ketika bosman ini misalkan mendapat jabatan yang penting, entah itu dia menjadi menteri, entah itu menjadi presiden atau wakil presiden, apakah betul kalian itu akan setuju dengan semua perkataan-perkataannya, rencana-rencana besarnya? Apakah kalian akan bisa menerima atau tidak? Atau sesungguhnya Anda semua itu hanya terbuai dengan kalimat-kalimatnya yang besar, dengan ide-idenya yang kelihatan heboh, tapi nggak ngerti substansi di belakang kalimat-kalimatnya itu apa. Hari ini saya akan membahas 3 ide dari Mardiko Wowi. Nanti saya akan bahas satu persatu, dan saya akan berikan cuplikan videonya dari Refli Harun. Gak usah suwe-suwe, gak usah suwen. Ayo kita mulai dengan video yang pertama. Maka itu saya pernah bilang, saya ini agak nggak setuju waktu tahun 2002 terjadi perubahan bahwa one man one vote. Orang satu suara ini ada rasa ketidakadilan karena seorang pembunuh dengan seorang kiai hafal Quran, yang satu ahli surga satu ahli neraka, suaranya sama-sama satu gitu ya. Kita sudah dengar video yang pertama, dan apa yang dikatakan oleh Mardiko itu, dia menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan one man one vote. Satu orang punya
satu suara. Ini kalau dari dalam demokrasi, ini adalah standar dasar paling basic dari demokrasi adalah one man one vote. Setiap orang punya satu suara yang sama. Mardiku menyatakan ketidaksetujuannya terhadap one man one vote ini. Yang menarik adalah dari Mardiku adalah dia mulai dengan membandingkan dua kelompok. Kelompok yang satu adalah kelompok penjahat. Apakah kelompok yang penjahat layak punya satu suara yang sama dengan kelompok ustadz? Kelompok penjahat ini bisa menjual suaranya dengan sejumlah uang. Sedangkan ustadz ini dianalogikan sebagai orang yang baik, yang akan memikirkan dengan baik-baik sebelum dia memberikan suaranya. Sementara kita nanya ini banyakan ahli surga apa ahli neraka nih. Kita akhirnya kan yang ahli neraka bisa dibayar. Ini gue bukan bilang bahwa itu menjernalisir, tapi maksudnya cobalah mereka yang membayar pajak misalnya 100 juta setahun itu dapat satu ekstra suara. Jadi kalau disebut Bang Refli Harun mau nyoblos, suaranya 37, kita tahu pajaknya berapa. Setelah dia menyatakan tentang penjahat dan ustadz atau orang jahat dan orang yang baik, maka dia bergeser kepada pembayar pajak yang cuma sedikit, membayar pajak cuma sedikit atau malah tidak membayar pajak. Yang kedua adalah pembayar pajak yang banyak. Dia berharap bahwa seharusnya orang yang membayar pajak yang banyak itu seharusnya mendapat privilege, mendapatkan tambahan suara. Misalkan dia ngomong, misalkan seorang yang membayar pajak 100 juta ke atas per tahun ya, tentunya misalkan dia dapat tambahan satu suara. Ini menarik karena dengan itu orang-orang yang membayar pajak, orang-orang yang baik ini mempunyai kesempatan untuk memberikan suara tambahan sehingga tentunya bisa mengatur negara dan memberikan keputusan-keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang jahat ini, orang-orang yang tidak membayar pajak. Dari situ kemudian dia berkata, seandainya seorang yang tidak membayar pajak dapat satu suara misalkan, kemudian yang membayar pajak banyak, kemudian bisa dapat suara plus. Misalkan yang di sana tadi kalau 100 juta bisa tambah satu suara. Kemudian siapa membayar pajak? Si A bisa dapat 20 suara, dapat 37 suara, dapat 40 suara. Sehingga orang-orang yang membayar pajak, kita itu merasa, waduh, kalau saya bayar pajak yang lebih, saya bisa bersuara lebih banyak untuk negeri ini. Saya bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik atau mendorong negara ini mendapat keputusan yang lebih baik. Kelihatannya bagus bukan? Oke. Jadi ada kualitas, ada pembobotan. Oke. Sehingga kita yang pembayar pajak ini dia bisa mengarahkan. Wah, kayaknya kalau yang menang sang ibu kayaknya akan bawa ke sini nih lebih baik daripada sang bapak yang sudah umur sekian. Bersama-sama karena dia punya knowledge, dia punya network, dia punya, tapi suaranya 37, 42 gitu kan. 17. Mungkin ini menarik untuk menjadi fair kan? Orang malah jadi bayar pajak. Dan ini karena sistem pemilu yang pertama di dunia. pertama di dunia, tapi adil menurutku kan ada pembobotan. Jadi adil. Mari kita akan sedikit merubah cara pandangnya. Mardiku memang baik sekali dalam mengatakan sesuatu, memelandasi jalan pikirannya, tetapi kita bisa lupa bahwa di balik dasar berpikirnya itu ada sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, yang selama ini sebenarnya oleh para oposan dianggap adalah sesuatu yang harus dihancurkan. Apa itu? Oligarki. Saya nggak akan terangkan tentang oligarki itu apa, karena saya sudah bahas di video-video saya yang sebelumnya. Silakan cek sendiri sekaligus promosi, biar kita semua bisa juga belajar apa sih sebenarnya oligarki itu. Tetapi secara umum ginilah, oligarki itu adalah sekelompok kecil orang yang kemudian mengambil keputusan atau dekat dengan pemerintah sehingga dia bisa mengatur pemerintahan. Mari kita sekarang mengambil kenyataan di negara Indonesia. Banyak orang yang berkata bahwa 1% orang Indonesia atau 5% orang Indonesia, kalau andai kata saya mau lebih konservatif angkanya, 5% orang di Indonesia menguasai 75% sampai 90% kekayaan di Indonesia. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa 1-5% orang atau sedikit orang ini adalah orang-orang yang terkaya di Indonesia. Ini juga berarti orang-orang terkaya adalah orang-orang yang membayar pajak terbanyak di Indonesia. Apa artinya? Berarti
orang-orang yang membayar pajak banyak ini, orang-orang yang terkaya ini punya suaranya jelas lebih banyak daripada mereka-mereka yang bayar pajaknya sedikit atau bahkan orang-orang yang hidup yang gajinya di bawah UMR, penghasilannya di bawah UMR. Sehingga apa? Siapa yang akan menentukan arah suara bangsa ini? Jelas orang-orang kaya ini. Bukankah ini yang disebut oligarki? Dan bukankah ini yang selama ini oleh para oposannya Jokowi, para mereka-mereka yang selama ini tidak setuju dengan Jokowi, mereka yang mengkritik pemerintahan Jokowi berkata-kata, oligarki harus disingkirkan. Oligarki harus disingkirkan. Jangan sampai menguasai bangsa ini. Kenyataannya adalah Mardigu dengan berkata bahwa tidak one man one vote, dia menyetujui oligarki. Gimana? Sudah mulai merasa goblok kepada kita semua. Oke, kita akan masuk ke video yang kedua. Jadi gini, korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Betul ya? Ya. Setuju ya? Jadi gini, saya ini kalau pemerintahan saya bagi dua. Ini versi saya nih ya. Ya. Punten nih ya, bukan ini benar atau salah, tapi versi saya Ya. melihat. Aja. Video ini masuknya sekitar 40 menit ke 45 sampai menit yang ke 46. Kita akan bisa dengarkan sendiri nanti linknya apa itu kalian cari sendirilah di linknya Levri Harun. Saya tidak mau buat bikin mereka jadi lebih terkenal ya. Kita akan masuk yang kedua. Saya akan letakkan lagi bingkainya ya. Kalau tadi Mardigu Wowi mau meletakkan bingkainya orang jahat dan orang baik. Hari ini dia meletakkan bingkainya di dalam BUMN dan swasta. Bahwa 7 presiden di Indonesia ini heavy on government. Oke. Nah di Amerika juga negaranya menarik. Jadi kita contoh Amerika dulu, contoh baiknya. Bukan berarti saya pro Amerika atau anti Cina, enggak juga gitu ya. Kita ambil yang baiknya, yang cocok buat kita ambil. Jadi kalau Demokrat jadi presiden di Amerika, Partai Demokrat, maka dia heavy on government. BUMN itu disambarkan sebagai segala sesuatu yang tidak efisien ya, lambat, bahkan seringkali jadi tempat bancaan, korupsi, pemanfaatan kekuasaan dan sebagainya. Ada Obamacare, semuanya government, pajak, Iya. benefit kesehatan, benefit. Tapi kalau yang jadi Republikan itu heavy on private. Oke. Jadi apa-apa private. Nah, kalau Newman dapat mandat, maka kita akan merubah dari heavy on government selama 7 pemerintahan menjadi heavy on private. Oke. Jadi BUMN hilang dari kementerian. Oke. Dan BUMN di slimming karena swasta boleh punya power plant, swasta boleh punya mendistribusikan listrik, swasta. Sedangkan swasta digambarkan sebagai lebih baik. Dan memang kalau andai kata kita bayangkan, saya nggak akan repot-repot lah membayangkan yang terlalu jauh. Kita bayangkan aja yang hidup dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita masuk ke perbankan. Saya nggak akan sebutkan bank apa, saya hanya sebutkan inisialnya biar kita nanti membayangkan sendiri. Misalkan yang untuk BUMN saya anggap aja sebut saja inisialnya BRI ya. Kalau misalkan yang bank swasta kita sebut BCA ya. Saya tidak sebutkan namanya loh, saya cuma sebutkan inisialnya. Nanti pemirsa Kolikers bisa cari sendiri bank yang saya maksudkan. Nah, andai kata kita semua terlibat di dalam perbankan, kira kita akan bisa membandingkan. Sebenarnya kalau yang pertama, BUMN, BRI ini, dengan yang BCA, mana yang lebih bagus pelayanannya? Saya yakin setiap kita yang pernah atau berhubungan langsung dengan BUMN atau berhubungan langsung dengan bank, maka kita akan tahu bahwa kualitas bank BCA itu berkali-kali lipat lebih baik daripada bank BUMN. Kita tahu bahwa mereka itu adalah sangat-sangat profesional, bukan hanya customer service-nya, bukan hanya tellernya, bukan hanya manajernya, bahkan terkenal sekali satpamnya bank BCA adalah satpam-satpam yang baik. Bukan hanya satpam itu bukan hanya menjaga keamanan, tetapi mereka itu bahkan mengenal produk dari bank yang mereka jaga. Luar biasa sekali tentunya. Dan ini adalah yang terjadi di Indonesia dan ini kenyataan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Mardigu. Jadi pemerintah itu tidak usah terlalu banyak BUMN. BUMN itu slimming aja, dikecilkan perannya, swasta yang diperbanyak.
negara nanti tinggal macekin aja. Kelihatan bagus, tetapi jangan lupa dia juga melanjutkan dengan kata-kata misalkan semuanya diswastanisasi. Jadi nanti mereka bisa bikin power plant, mereka bisa bikin hal-hal yang lain. Segala sesuatu yang selama ini dikerjakan BUMN dikerjakan oleh swasta. Kita bisa berdebat panjang lebar tentang UUD 45 pasal 33 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Saya sering sekali melihat para oposan, terutama mereka-mereka yang menjadi pengasong khilafah, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus dikuasai oleh negara. Segala sesuatu harus dikuasai oleh pemerintah. Terutama apa? Hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Air, listrik, bahan bakar, energi, dan sebagainya. Itu harus dikuasai oleh negara. Sedangkan Mardiku di lain pihak berkata, semuanya swasta. Sekali lagi saya ingin mengajak setiap kita untuk berpikir, halo para oposan, benarkah kalian sedang mendukung orang yang tepat? Benarkah kalian sepikiran dengan Mardiku yang menganggap segala sesuatu harus diswastanisasi? Kalau sudah semakin ngeluh, mari kita lihat video yang ketiga. Kita contoh McDonald, ini hanya untuk for the sake of discussion. Iya. Burger deliver yang nanya mau beli apa, oke pesan ini, terus di ke belakang terus dia siapin burgernya, siapin french friesnya segala macam. Itu anggap digaji UMR supaya mudah, anggap 4 juta sebulan. Iya. Maka tahun depan dia harus naik 10%, jadi 4,4. Tahun depan dia naik lagi 10%, hampir 5 juta. Tahun depan lagi dia naik 5,5 juta. Di tahun keempat itu dipotong karena dia berdasarkan kontrak. Alangkah lucunya ada burger deliver kerja 15 tahun, gajinya 15 juta. Hamburgernya nggak bisa dijual 15.000. Iya. Jadi dia tuker lagi, orang gaji 4 juta lagi, diputer. Staff, yang ini dia rekrut baru. Video ketiga tadi nempel dengan video yang kedua. Video sekitar menit ke 46 sampai menit ke 47 detik yang kesekian. Sekali lagi dia melihat akan satu hal yang baik. Jadi selalu meletakkan kacamatanya dulu, dia meletakkan bingkainya dulu. Bingkainya adalah andai kata, dia waktu itu kasih contoh tentang McDonald ya. Biar dia tetap kompetitif ya. Kompetitif. Nah, bisa dibayangin pegawai negeri, maaf sekali lagi saya bukan ini. Ada dia cuma office boy, tapi karena udah 20 tahun gajinya 20 juta. Iya. Sementara bisa dikerjakan dengan orang yang gaji 4 juta. Jadi mungkin eselon saya lupa, 5 ke bawah kali kontrak semua. Nah, di McDonald juga sama. Saya nyebut supaya terinspirasi. Andai kata McDonald ini, tukang gorengnya ini, gaji pertamanya 4 juta. Tahun depan naik 10%, 4.400.000. Jadi 4,8 dan seterusnya. Dalam 10 tahun, 20 tahun, gajinya sudah bisa jadi 15 juta, 20 juta. Ngapain kita membayar orang dengan gaji yang begitu tinggi, 15 juta, 20 juta, untuk sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang dibayar 4 juta. Orang-orang yang dibayar 4 juta, diajari sebentar goreng burger itu, anggaplah 1-2 bulan pelatihan. Dengan gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang sudah kerja 10-20 tahun. Maka dengan pelatihan, pegawai baru ini fresh, orang-orang yang fresh yang baru masuk ini bisa mengerjakan hal-hal yang sama dengan yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah 10-20 tahun bekerja. Efektif bukan? Efisien bukan? Ada hal yang kita lupa bahwa sebenarnya Mardiku ini ingin mengatakan atau ingin mengglorifikasi karyawan kontrak. Ya kan? Kita ambil contoh deh di sekitar kita yang kita tahu semuanya. Alfamart, Indomart, Matahari. Tidak akan kita temui di 3 toko ini pegawai-pegawai yang umurnya sudah sepuh. Tidak ada. Kalian akan ketemu orang-orang yang di bawah 30. Bahkan seingat saya, maksimal usia pekerja di sana itu 28 tahun. Seingat saya agak lupa.
bisa diklarifikasi bagi rekan-rekan semua. Jadi setiap orang yang bekerja di sana sampai usia tertentu mereka itu akan dengan sendirinya diberhentikan. Karena mereka cuma dikontrak sampai umur segitu. Nah, dari karyawan-karyawan ini, sebagian karyawan-karyawan yang berprestasi, lalu mereka itu akan direkrut menjadi supervisor, menjadi manajer, menjadi kepala bagian, dan sebagainya, dan sebagainya. Hanya sebagian orang. Sisanya kemana? Sisanya dibuang. Apakah efisien, apakah efektif? Tentu saja. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang swasta. Itu mengerjakan segala sesuatunya dengan efisien, dengan efektif, dengan lebih murah, dengan lebih berkualitas, dan sebagainya. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, bukankah ini melanggengkan karyawan kontrak? Bahkan Mardiku bukan hanya menganjurkan itu dilakukan untuk pekerja swasta, dilakukan untuk pegawai negeri sipil termasuk BUMN. Saya pingin loh ketika Mardiku ini kemudian dilantik, kemudian SPSI, Serikat Pekerja di seluruh Indonesia, kemudian demo dari Sabang sampai Merauke supaya Mardiku ini diturunkan. Saya nggak tahu apakah oposan ini sadar bahwa mereka itu sedang mendukung orang yang idenya begitu liberal, begitu, dan pemikirannya sebenarnya sangat-sangat tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh para oposan. Sebagai penutup saya ingin menyatakan, yang pertama, saya sedang tidak mengatakan saya setuju atau tidak setuju dengan pemikirannya Mardiku. No. Saya juga saya sedang mengatakan bahwa Mardiku ini seseorang yang jenius atau seseorang yang tidak jenius. No, saya tidak mengatakan itu. Saya hanya ingin sekali lagi berkata kepada setiap kita. Yang pertama, untuk para oposan yang mengidolai Mardiku, sekaligus membenci Jokowi, kemudian mari kita berpikir ulang. Inikah pandangan-pandangan yang kalian selama ini setujui? Benarkah pandangan-pandangan seperti ini yang kalian setujui, yang kalian selama ini benci dari Jokowi, dan Anda mengharap bahwa Mardiku ini adalah seorang ratu adil, seorang yang akhirnya layak dijadikan pemimpin masa depan? Pikir lagi baik-baik. Dan untuk para hater, orang-orang yang tidak menyukai Mardiku, maka pertanyaannya adalah, inikah usulan yang Anda tentang, ataukah ini usulan yang Anda setujui? Biarlah pertanyaan ini mengambang, biarlah pertanyaan ini mengendap di dalam setiap kolikers sekalian, setiap para voters sekalian, dan biarlah ini menjadi pemikiran kita dan perenungan kita. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Saya akan terus membahas video-video yang lain. Tolong berikan komen-komen yang mendukung dan yang akan mengembangkan video ini. Ya, bersama Koli, kita akan terus